Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik, apa sebetulnya mendidik? Banyak dari kita meskipun sudah menjadi ibu tapi kebingungan apa itu mendidik. Ketika anak sekolah tiba-tiba semuanya jadi bermasalah dan ketika itu baru kita mulai mendidik. Tapi sebetulnya konteks mendidik itu adalah mengajarkan huruf, jadi mengajar bukan mendidik ya. Nah, banyak dari kita yang belum memahami apa itu mengajar dan apa itu mendidik. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita seperti ini huruf hijaiyah, kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bersifat analitis. Analitis berarti menganalisa. Kita sebagai orang dewasa tentu saja tahu kalau al itu hanya garis tegak. Nah, ketika kita mengatakan garis tegak berarti kita mengajak anak kita untuk menganalisa. Kemudian kita juga sama-sama tahu ba, ta, sa itu bedanya. Ini bentuknya sama, bedanya hanya ada di lengkungan. Ketika kita mengajarkan anak kita analitis, nah, jamu yang itu yang baru ya. Nah, itu mengajarkan. Tapi pendidikannya di mana sebetulnya? Jadi mengajarkan itu bersifat materi. Mengajarkan anak-anak untuk berpikir analitis itu bagus sekali. Tapi akhirnya ini mau diarahkan kemana? Ke karakter building atau tidak? Sebetulnya karakter buildingnya di mana? Pendidikannya di mana? Pendidikan sebenarnya adalah di teknik, di cara kita berkomunikasi. Marah itu apa berarti mendidik? Kebanyakan kita itu marah, bukan mendidik. Ketika kita marah itu bukan pendidikan, berarti kita mengajarkan ojo sabar. Makanya anak kita ini jadi nggak sabar, suka marah-marah, nggak suka belajar, suka putus asa karena nggak sabar. Pendidikan sebenarnya ada di komunikasi, di suara kita, di intonasi kita, di pilihan kita, di cara kita menyelesaikan kesulitan, bahkan di wajah kita. Ketika anak kita menulis misalnya huruf ba tidak bisa, lalu keliru dengan huruf ta. Gini loh kak, gini loh dek, ba itu di bawah, adik ini kok gak bisa sih, di bawah dek, di bawah, gitu aja dek kok gak iso, cuman gampang. Nah, berarti kita sudah marah. Itu yang kita ajarkan berarti ketidaksabaran. Secara materi dan secara non materi itu adalah dua hal yang berbeda tapi dua hal yang sama karena dua-duanya adalah berhubungan. Ini satu hal yang perlu diwaspadai, satu hal yang perlu disadari orang tua. Kalau kita sudah memahami hal seperti ini, maka kita akan lebih jelas pendidikan seperti apa. Kita lihat sekarang di lockdown, kita sudah membuktikan bahwasanya rumah kita orang tua itu gagal menjadi pendidik. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendidik anak kita, karena kita tidak pernah memahami sebetulnya apa tugas kita mendidik, bagaimana sebetulnya kita mendidik. Kita terbiasa dengan adanya bantuan dari lembaga sekolah, padahal sekolah itu tidak lebih dari bantuan, bagian dari sistem kita membuat anak-anak kita menjadi lebih baik, tapi bukan penanggung jawab sebenarnya. Tidak heran jika kita mau saja anak-anak kita harus masuk sekolah dari pagi sampai sore jam 4. Apa yang mereka ajarkan di sana? Padahal pendidikan tentu saja bagian dari kewajiban utama kita orang tua. Kalau mereka menghabiskan waktu di sekolah, mereka hanya asing dengan rumahnya, mereka nggak punya waktu banyak datang sampai rumah, mereka capek, mereka tinggal istirahat. Kapan mereka mengenal adiknya? Kapan mereka membantu di rumah? Kapan mereka mengenali kehidupan yang sebenarnya? Kapan mereka terlibat dalam kehidupan yang sebenarnya? Dan lockdown ini sudah membuktikan bahwasanya kedisiplinan yang dimiliki anak-anak adalah kedisiplinan komunal, kedisiplinan kolektif. Kalau di sekolah bisa disiplin, kalau di rumah nggak bisa disiplin sama sekali. Itu sudah dibuktikan dari adanya lockdown. Kenapa? Tadi itu karena kita masih belum bisa memahami dengan baik, dengan benar perbedaan mengajar dan mendidik dan apa sebenarnya mendidik. Sebagian besar kita tahu apa yang menjadi tujuan kita menikah, tapi sebagian besar kita tidak tahu apa dan bagaimana tujuan kita menjadi seorang ibu. Nah, dimohonkan dengan adanya video ini mampu membantu kita untuk memahami yang disebut mendidik sebenarnya adalah seperti apa. Anak-anak kita adalah masa depan kita secara umum. Dunia itu pasti hancur, tapi setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang mau berpikir, ada yang tidak mau berpikir. Di mana letak kita sendiri yang menentukan. Apa kita pasti bagian jadi kehancuran itu, tapi jangan sampai kita menjadi bagian orang yang menghancurkan diri kita dan kehidupan ini. Keberuntungan seorang anak diawal dari keberuntungannya memiliki seorang ibu yang cerdas. Jika ibunya cerdas, jika ibunya mau belajar, maka anak-anak itu akan mempunyai harapan jadi orang yang lebih baik. Penting sekali menjadi orang lebih baik. Kenapa? Karena manusia tugasnya adalah menemukan hakikatnya, siapa dirinya, kenapa dirinya diciptakan, dan siapa yang menciptakan, dan apa tugasnya selama dia diciptakan. Menemukan jawaban hidup itu diawali dari kemampuan anak-anak
berpikir secara analitis, tapi analitis ini harus ada ruhnya, mau dibawa kepada yang baik atau yang tidak baik, tergantung dari cara kita mendidik. Ingat, pendidikan sebenarnya adalah cara kita bicara, sorot mata kita, apa yang kita ucapkan, pilihan kata kita adalah pendidikan sebenarnya. Semoga menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.